Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dewi Aprilia dan dua rekan saya yaitu Ella Nuraini dan Elta Cynthia Marvinda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang tasawuf dan dasar-dasarnya. Pengertian tasawuf secara bahasa Harun Nasution menyebutkan 5 istilah yang berkenaan dengan arti kata tasawuf, yaitu 1. As-sufah atau alus-sufah, yaitu orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, sof atau barisan, yaitu barisan orang-orang yang selalu berada pada barisan terdepan dalam melakukan ibadah dan mengerjakan kebajikan. Yang ketiga, sufi atau suci, yaitu menggambarkan keadaan seseorang yang selalu memelihara dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang keempat, sofos, yaitu menggambarkan keadaan jiwa seseorang yang senantiasa pada kebenaran. Yang kelima, suf atau kain wol, yaitu menggambarkan kehidupan sederhana dan hidup zuhud atau tidak memikirkan duniawi. Maka keseluruhannya dapat diartikan bahwa tasawuf adalah kesadaran murni yang mengarahkan jiwa secara benar kepada amal salih dan kegiatan yang sungguh-sungguh menjauhkan diri dari keduniaan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah untuk mendapatkan perasaan hubungan erat dengan Tuhannya. Pengertian tasawuf secara istilah menurut beberapa ahli yaitu 1. Menurut Al-Jurairi, memasuki ke dalam segala budi atau akhlak yang bersifat sunni dan keluar dari budi pekerti yang rendah. Yang kedua, menurut Junaidi, tasawuf adalah bahwa yang hak adalah yang mematikanmu dan haklah yang menghidupkannya. Yang ketiga, menurut Muhammad Ali Al-Hazzaf, tasawuf adalah akhlak yang mulia yang timbul pada masa yang mulia dari seseorang yang mulia di tengah-tengah kaumnya yang mulia. Sumber-sumber tasawuf. Sumber yang membentuk tasawuf adalah 1. Unsur Islam. Secara umum, ajaran Islam mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah atau jasadiyah dan kehidupan yang bersifat batiniah. Yang kedua, unsur luar Islam. Unsur luar Islam yang diduga mempengaruhi tasawuf Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Unsur Masehi atau Nasrani. Bagi mereka beranggapan bahwa tasawuf berasal dari dua hal. Yang pertama, adanya interaksi antara orang Arab dan kaum Nasrani pada masa jahiliyah atau masa Islam. Yang kedua, adanya segi kesamaan antara kehidupan para asketis atau sufi dalam hal ajaran, cara mereka melatih jiwa dan mengasingkan diri dengan kehidupan Al-Masih dan ajarannya. B. Unsur Yunani. Telah masuk ke duniaan Islam pada akhir Dauliyah Amawiyah dan puncaknya pada masa Daulah Abbasiyah ketika berlangsung zaman penerjemahan filsafat Yunani. C. Unsur Hindu atau Buddha. Menurut Hamar Khailani, pendapat-pendapat ini termasuk ekstrim kalau diterima bahwa ajaran tasawuf itu berasal dari Hindu atau Buddha. Berarti pada zaman Nabi Muhammad telah berkembang ajaran Hindu Buddha ke Mekah, padahal sepanjang sejarah belum ada kesimpulan seperti itu. D. Unsur Persia. Dari semua uraian ini dapatlah disimpulkan bahwa sebenarnya tasawuf ini bersumber dari ajaran Islam itu sendiri mengingat yang dipraktikkan Nabi dan para sahabat. Ajaran tasawuf bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah yang ajarannya tidak mengingkari adanya Tuhan dan kerasulan Muhammad, tidak sampai menentang rukun iman dan rukun Islam dan seterusnya. Berdasarkan uraian tersebut,
maka tidak ada alasan untuk ragu-ragu menerima ajaran tasawuf atau menolaknya. Bahkan boleh dikatakan tasawuf itu sebenarnya inti ajaran Islam dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa kehidupan yang kekal adalah kehidupan di akhirat nanti. Yang kedua, bahwa kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan di dunia terletak pada adanya ketenangan batin dan ketundukan pada Tuhan. Yang ketiga, bahwa dalam perjalanan hidup, manusia akan sampai pada batas-batas di mana harta benda tidak diperlukan lagi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.